Kisah Ladybug di Eropa. Mitologi Jerman tentang Ladybug. Dalam mitologi rakyat Jerman, Ladybug yang dikenal sebagai Marienfrau atau Kumbang Maria, memiliki makna simbolis yang mendalam. Serangga mungil ini dipercaya membawa berkah dari surga dan menjadi pertanda bahwa musim panen akan sukses dan berlimpah. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman pertanian tradisional menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat. Asal-muasal kepercayaan ini konon bermula pada abad pertengahan, ketika para petani Jerman menghadapi serangan hama yang mengancam hasil pertanian mereka. Mereka memanjatkan doa kepada Bunda Maria, dan tak lama kemudian muncul kawanan ladybug yang memangsa hama tanaman. Serangga ini dianggap sebagai kiriman dari surga, utusan ilahi yang datang menjawab doa umat manusia. Sejak saat itu, kehadiran ladybug di ladang atau kebun dianggap sebagai berkah. Para petani percaya bahwa jika mereka melihat ladybug dalam jumlah banyak di tanaman mereka, maka itu adalah pertanda bahwa panen tahun itu akan melimpah. Oleh karena itu, membunuh seekor ladybug dianggap sebagai perbuatan buruk yang bisa membawa kutukan atau gagal panen. Ladybug juga memiliki makna khusus dalam ramalan dan harapan pribadi. Dalam cerita rakyat Jerman, jika seekor ladybug mendarat di tubuh seseorang, itu adalah isyarat bahwa keberuntungan sedang mendekat. Orang tersebut dianjurkan untuk memanjatkan permohonan dalam hati, karena diyakini permohonannya akan dikabulkan. Jumlah bintik hitam pada sayap ladybug pun menjadi bahan ramalan. Misalnya, jika seekor ladybug memiliki 7 bintik, itu diyakini sebagai angka keberuntungan yang membawa keberkahan 7 kali lipat. Anak-anak bahkan diajarkan untuk menghitung bintik-bintiknya dan mengaitkannya dengan jumlah hadiah, rezeki, atau bahkan usia keberuntungan. Dalam tradisi pernikahan di beberapa daerah pedesaan Jerman, munculnya ladybug pada hari pernikahan dianggap sebagai pertanda bahwa pernikahan itu akan penuh berkah, kesuburan, dan kehidupan yang sejahtera. Beberapa pengantin bahkan membawa simbol ladybug dalam hiasan bunga atau sulaman pakaian pernikahan mereka sebagai simbol harapan yang baik. Di samping itu, ladybug juga menjadi tokoh dalam lagu-lagu rakyat anak-anak di Jerman, seperti lagu Marienfrau yang berarti ladybug, terbanglah. Lagu ini sering dinyanyikan sambil membiarkan seekor ladybug terbang dari tangan, sebagai bentuk harapan agar pesan-pesan atau doa yang diucapkan ikut terbang ke langit bersama serangga itu. Kepercayaan ini tidak hanya bertahan dalam cerita rakyat, tapi juga memengaruhi sikap ekologis masyarakat Jerman. Banyak petani modern masih menjaga populasi ladybug di ladang mereka sebagai pengendali hama alami. Walaupun kini dibenarkan oleh ilmu pertanian, kehadiran ladybug tetap dipercaya membawa aura positif dan keberuntungan. Dengan kisah-kisah yang menyentuh antara alam dan spiritualitas, mitologi ladybug di Jerman menunjukkan bagaimana manusia memaknai alam sekitarnya sebagai simbol harapan dan keberkahan. Ladybug bukan hanya serangga kecil, tetapi juga lambang dari doa yang terkabul, musim panen yang subur, dan hidup yang penuh keberuntungan. Cerita rakyat Prancis tentang ladybug. Di Prancis, ladybug dikenal dengan nama Bete Bon Dieu, yang berarti binatang Tuhan yang baik. Nama ini berasal dari kisah rakyat yang telah beredar selama berabad-abad dan menjadi simbol penting dalam budaya Prancis. Ladybug tidak hanya dilihat sebagai serangga kecil yang lucu, tetapi juga sebagai makhluk suci yang membawa pesan dari Tuhan. Salah satu cerita paling terkenal berkisah tentang seorang pria yang dijatuhi hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan. Meskipun pria itu bersikeras bahwa ia tidak bersalah, semua bukti yang ada tampak memberatkannya. Pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman pancung. Hari eksekusi ditentukan, dan kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan hukuman itu dijalankan. Tepat ketika Algojo mengangkat pedangnya untuk memenggal kepala sang tahanan, seekor ladybug kecil terbang dan hinggap di leher si pria. Tepat di titik di mana pedang akan mengenai kulit, Algojo mencoba mengusirnya. Namun serangga itu tetap kembali lagi ke tempat yang sama, seolah melindungi leher pria itu dari eksekusi. Beberapa kali Algojo mencoba menghalau ladybug itu, tetapi usahanya selalu gagal. Kejadian ini menarik perhatian seluruh kerumunan, termasuk hakim dan para pejabat kerajaan yang hadir.
Mereka mulai berbisik-bisik, melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang tidak biasa, bahkan sebagai tanda ilahi. Seorang penasihat kerajaan yang dikenal bijak dan religius maju ke depan dan menyampaikan bahwa kehadiran Ladybug tersebut mungkin merupakan isyarat dari Tuhan. Ia berkata bahwa mungkin alam sedang berusaha memberitahu mereka bahwa pria ini tidak bersalah. Penguasa yang hadir pun mulai meragukan keabsahan vonis yang telah dijatuhkan. Akhirnya, eksekusi dibatalkan untuk sementara. Sang pria dikembalikan ke penjara dan kasusnya dibuka kembali untuk diselidiki lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, muncul bukti baru yang membuktikan bahwa pria itu memang tidak bersalah. Pembunuhan itu ternyata dilakukan oleh orang lain yang kemudian tertangkap dalam kasus berbeda. Pria itu akhirnya dibebaskan dan kisahnya tersebar ke seluruh negeri. Orang-orang percaya bahwa Tuhan telah mengirim Ladybug sebagai utusan untuk menyelamatkan hidup seorang yang tidak bersalah. Sejak saat itu, Ladybug dipandang sebagai makhluk yang membawa keadilan dan perlindungan ilahi. Cerita ini menjadi inspirasi dalam banyak lukisan, lagu anak-anak, dan dongeng di Prancis. Banyak orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tidak pernah menyakiti Ladybug, karena serangga itu bisa saja membawa pesan penting dari Tuhan. Ladybug pun menjadi simbol kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Hingga kini, orang Prancis masih mempercayai bahwa jika seekor Ladybug hinggap di tubuh seseorang, itu pertanda bahwa keberuntungan sedang menyertainya. Kisah tentang sang tahanan yang diselamatkan oleh seekor Ladybug terus hidup sebagai pengingat bahwa bahkan makhluk terkecil sekalipun bisa menjadi pelindung dalam ketidakadilan. Kisah lirik lagu rakyat Inggris terkait Ladybug. Lagu rakyat Inggris Ladybug, Ladybug, Fly Away Home, adalah salah satu lagu anak-anak paling klasik yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di balik bait-baitnya yang sederhana, tersimpan kisah yang menyentuh dan penuh makna. Lagu ini bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi dari kehidupan, harapan, dan rasa kehilangan yang halus namun dalam. Lagu tersebut biasanya dinyanyikan oleh anak-anak sambil membiarkan seekor Ladybug terbang dari telapak tangan mereka. Baitnya berbunyi, Ladybug, Ladybug, fly away home. Your house is on fire, and your children are gone. Sekilas terdengar seperti peringatan yang suram. Namun bagi masyarakat Inggris, ini adalah bentuk empati dan harapan untuk keselamatan. Dalam imajinasi rakyat, Ladybug digambarkan sebagai ibu yang penuh kasih, yang meninggalkan rumahnya sejenak, mungkin untuk mencari makanan atau terbang menjelajahi ladang. Namun, ketika anak-anak menyanyikan lagu itu, mereka seolah mengingatkan sang Ladybug bahwa bahaya mengintai di rumahnya api yang membakar. Anak-anaknya dalam bahaya. Kisah dalam lagu ini mungkin berasal dari masa lampau ketika ladang dibakar usai masa panen. Dan Ladybug yang bersarang di tanaman harus segera menyelamatkan diri. Anak-anak yang melihatnya akan menyanyikan lagu itu, seakan-akan memberi peringatan agar sang serangga lekas pulang demi menyelamatkan keluarganya. Meskipun mengandung unsur tragedi, lagu ini juga mengajarkan belas kasih dan kepedulian kepada makhluk kecil di sekitar kita. Anak-anak yang menyanyikannya belajar sejak dini bahwa semua makhluk hidup punya keluarga, rasa aman, dan tempat pulang yang harus dilindungi. Dalam versi lain, lirik berikutnya berbunyi, All but one, Andy her name is Anne. Andy she crept under the frying pan. Bait ini menghadirkan satu-satunya anak Ladybug yang selamat, bernama Anne, yang bersembunyi di bawah wajan. Ada rasa duka, tapi juga secercah harapan yang terselip dalam cerita tersebut. Ladybug dalam lagu ini menjadi simbol dari ibu, rumah, dan perlindungan. Ketika anak-anak menyanyikan lagu itu, mereka tidak hanya bermain, tapi juga merasakan makna kehilangan, kasih sayang, dan pentingnya pulang kepada keluarga. Lagu ini menjadi cermin kecil dari perasaan manusia yang terdalam. Meskipun disampaikan dengan kata-kata sederhana, lagu Ladybug, Ladybug telah bertahan selama berabad-abad, muncul dalam catatan sastra dan folklore Inggris. Sejak abad ke-18, banyak orang percaya bahwa lagu ini juga memiliki makna metaforis yang menggambarkan masa perang atau bencana ketika orang-orang kehilangan rumah dan keluarga mereka.
Hingga kini, lagu tersebut masih sering dinyanyikan di taman-taman dan sekolah-sekolah. Ia menjadi warisan budaya yang terus hidup, bukan hanya sebagai nyanyian anak-anak, tapi juga sebagai cerita kecil yang mengingatkan kita bahwa bahkan makhluk sekecil ladybug pun punya kisah, dan setiap kisah pantas didengar dan dihargai. Mitos ladybug di Swedia. Di Swedia, ladybug atau nyckelpiga bukan sekadar serangga kecil yang berwarna merah dengan bintik-bintik hitam. Ia dipandang sebagai makhluk yang membawa pesan dari dunia spiritual. Masyarakat Swedia telah lama meyakini bahwa kehadiran ladybug adalah pertanda baik, utusan dari kekuatan alam yang membawa keberuntungan, cinta, dan perlindungan. Nama nyckelpiga sendiri memiliki arti yang menarik, wanita kecil pembawa kunci. Konon, ladybug dipercaya membawa kunci surga yang dapat membuka pintu rezeki, jodoh, dan kebahagiaan. Kepercayaan ini berakar dari masa-masa kuno ketika orang Swedia hidup berdampingan erat dengan alam dan percaya bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran ilahi. Menurut mitos yang berkembang, jika seekor ladybug hinggap di seseorang, itu berarti Dewi Keberuntungan sedang memperhatikannya. Anak-anak diajarkan untuk membiarkan ladybug berjalan di kulit mereka dan tidak mengusirnya. Bahkan, mereka diajarkan untuk meniupnya perlahan ke udara sambil mengucap harapan, karena dipercaya bahwa ladybug akan membawanya langsung ke langit. Dalam masyarakat agraris Swedia zaman dulu, petani sering menganggap kemunculan ladybug di ladang sebagai pertanda bahwa musim panen akan melimpah. Karena serangga ini memangsa kutu daun yang merusak tanaman, kehadirannya juga dilihat secara praktis sebagai pelindung tanaman yang dikirim oleh alam. Ada juga kepercayaan romantis yang hidup di kalangan para remaja perempuan. Jika seekor ladybug mendarat di tangan atau gaun mereka, itu dianggap sebagai tanda bahwa mereka akan segera bertemu dengan pasangan hidup mereka. Bahkan, beberapa percaya bahwa jumlah bintik pada tubuh ladybug menunjukkan berapa hari, minggu, atau bulan sampai pertemuan itu terjadi. Legenda rakyat juga menyebut bahwa ketika seseorang sedang bersedih atau dilanda keraguan, ladybug bisa hadir sebagai simbol penghiburan. Seolah-olah alam ingin berkata, semua akan baik-baik saja. Karena itu, ladybug sering muncul dalam karya seni rakyat, bordir tradisional, dan dongeng anak-anak sebagai lambang harapan. Ladybug juga sering dikaitkan dengan perlindungan dari roh jahat. Di beberapa daerah pedesaan, orang tua menggantung ornamen berbentuk ladybug di dekat jendela atau pintu rumah agar rumah mereka diberkati dan dilindungi dari nasib buruk. Ladybug dipercaya sebagai penjaga rumah tangga yang setia dan diam-diam bekerja dalam keheningan. Ketika anak-anak Swedia menemukan ladybug, mereka akan mengucap sebuah sajak lama. Nyckelpiga, Nyckelpiga, Flick till himlen. Akbi Om Sol i Morgon. Ladybug, ladybug, terbanglah ke surga dan doakan agar besok cerah. Hingga hari ini, meskipun mitos telah bercampur dengan sains dan kehidupan modern, banyak orang Swedia masih merasa senang dan diberkahi saat melihat ladybug. Ia tetap dianggap sebagai tamu istimewa dari dunia alam, yang membawa pesan kehangatan, harapan, dan keberuntungan dalam hidup manusia yang terkadang penuh ketidakpastian.